我必让他们付出代价。三大，没什么问题。找死！你让，冲！ Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya diceritakan Singyun sudah berhasil membantu Anyun untuk menghilangkan racun iblis yang ada di tubuhnya. Namun di sisi lain, Lin Yao yang tidak terima karena telah dipermalukan oleh Nona Bai berencana untuk membalas dendam. Selain itu, karena Nona Bai membawa dua orang yang tidak dikenal bersamanya, Lin Yao memberitahu kakeknya bahwa dia curiga dua orang itu adalah mata-mata dari sekte lain. Sehingga membuat sang kakek langsung segera pergi menuju kediaman Nona Bai untuk memeriksanya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Setelah merapikan pakaiannya, Anyun menanyakan kabar Singyun karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Nampak Singyun menjadi sedikit salting ketika Anyun menanyakan kabarnya, karena bagaimanapun Anyun adalah seorang gadis yang begitu cantik. Dengan sedikit malu-malu, Singyun menjawab bahwa selama ini dia dalam keadaan baik-baik saja. Selain itu, tingkat kultivasinya juga telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Karena Singyun hanya sendirian, Anyun menanyakan keberadaan dua orang gadis yang selalu bersamanya. Singyun menjelaskan bahwa pada beberapa waktu terakhir telah terjadi banyak hal yang sulit untuk dijelaskan, yang mana Suyun telah kehilangan ingatannya, sementara Yanran dia bersama sang guru. Singyun juga menceritakan bahwa sebelumnya dia pergi ke alam manusia, lalu merasakan Nona Anyun berada dalam bahaya sehingga dia segera datang. 此前我正在人间界。 感应到你发生了危险，就立即赶来。还好吧，我的修为提升了不少。 Karena tiga iblis surgawi mendadak muncul, Bang Singyun menebak bahwa sepertinya ada seseorang yang telah membuat sebuah rencana besar. Sementara Anyun, karena iblis surgawi telah sangat berani menyakiti anggota klannya, ia berencana akan membalasnya serta melenyapkan mereka menjadi abu. Namun karena kondisi Anyun saat ini belum pulih, Singyun menyarankan agar mereka membuat sebuah rencana yang cukup matang terlebih dahulu sebelum bertindak. Nampak Anyun sedikit penasaran mengapa Singyun seperti menghentikannya. Apakah ada yang salah dengan niat balas dendamnya tersebut? Lalu Singyun teringat bahwa Dewi adalah salah satu dari tiga iblis surgawi. Walau bagaimanapun dia tidak mungkin akan membiarkan Dewi terluka begitu saja. Alhasil Bang Singyun menjadi pusing sendiri. Dia lantas menjelaskan bahwa sebelum mengambil tindakan, mereka harus dapat membedakan antara iblis baik dan iblis jahat dengan lebih teliti. Sementara menurut Anyun, iblis surgawi adalah iblis yang tercipta dari energi langit dan bumi. Tentu saja semuanya akan sangat jahat. Nampak Singyun semakin bingung untuk menjelaskannya, dan lebih memilih agar mereka tidak perlu lagi membahas masalah itu. Lalu tiba-tiba Singyun dapat merasakan kehadiran orang yang memiliki niat jahat sedang menuju kediaman mereka. Ternyata itu adalah Lin Yao bersama kakeknya. Orang tua ini secara samar-samar dapat merasakan bahwa memang benar ada orang asing yang berada di kediaman Nona Bai. Melihat kedatangan tetua ketiga di sana, Nona Bai lantas menyapa dan menanyakan apa maksud kedatangan beliau. Orang tua ini lantas memberitahu Nona Bai tujuan kedatangannya yaitu untuk menangkap dan menginterogasinya. Tentu saja Nona Bai sedikit bingung padahal dirinya tidak membuat kesalahan apapun, tapi orang tua ini malah ingin menangkapnya. Sungguh aneh bin ajaib. 你不问缘由就要将我定罪，未免也问罪。白月不解，同门是灵药。 想要欺凌于我，在此安顿几日，三长老都没有查清对方的来历。 Lin Yao mencoba memojokkan Nona Bai karena tidak mengakui kesalahannya. Tetua ketiga lantas memperjelas kesalahan yang telah Nona Bai lakukan. Yang pertama yaitu melukai sesama murid seperguruan, dan yang kedua telah menyembunyikan mata-mata dari sekte lain. Dia pun memerintahkan dua pengawal untuk melakukan penangkapan. 我太霸道，我倒要来这里。
自然是要捉拿你问打伤同门，其罪也。 Nona Bai sedikit kesal karena tetua ketiga bertindak begitu semena-mena serta langsung ingin menghukumnya sebelum mengetahui kebenaran dan penjelasan darinya. Dengan nada meremehkan, orang tua ini lantas meminta Nona Bai untuk memberi penjelasan kepadanya. Lalu Nona Bai menceritakan yang mana sebelumnya dia tidak bermaksud untuk melukai rekan seperguruan, namun semua itu karena kesalahan Lin Yao sendiri yang telah mengganggunya. Yang mana si Nona hanya ingin membela diri saja. Jika Lin Yao terluka, itu kesalahannya sendiri karena kekuatannya yang terlalu lemah. Sementara untuk kesalahan menyembunyikan mata-mata itu tidaklah benar, karena kedua senior yang dia bawa adalah orang yang telah menyelamatkannya dan membiarkan keduanya untuk beristirahat selama beberapa hari. Si Nona juga mempertanyakan mengapa tetua ketiga bertindak begitu arogan menuduh orang lain mata-mata dari sekte lain sebelum mengetahui asal-usul orang tersebut. Namun orang tua ini menganggap bahwa penjelasan Nona Bai hanyalah omong kosong. Dia lantas memerintahkan kedua pengawalnya untuk segera bertindak menangkap si Nona dan kedua orang asing itu untuk diinterogasi. Lalu pada saat kedua pengawal ini ingin menangkapnya, Nona Bai lantas memberikan perlawanan sehingga membuat kedua pengawal ini terjungkir balik. Nampak si Nona seakan tidak percaya karena kekuatannya secara tiba-tiba kembali meningkat. Karena si Nona sangat berani melawan, orang tua ini langsung turun tangan sendiri menyerang Nona Bai sehingga membuat si Nona hampir terluka. Untung saja pada saat terdesak, Xing Yun datang menolongnya. Di sini tetua ketiga dengan sombongnya meminta Xing Yun dan An Yun untuk segera ikut bersamanya pergi ke aula penegak hukum. Xing Yun lantas menjawab karena mereka berada di sekte Huayo, maka dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya ke tempat itu, sehingga tidak perlu persetujuan dari orang tua yang sudah payout tersebut. Dengan nada meremehkan, orang tua ini menganggap bahwa Xing Yun sangat begitu berani masuk ke sekte mereka tanpa izin, yang mana hal itu adalah sebuah kejahatan besar. Beliau menyarankan agar Xing Yun menyerah, maka kemungkinan akan meringankan hukuman yang akan diterimanya nanti. Sementara jika terus melawan, maka akan dihabisi secara langsung. Xing Yun sedikit kagum karena orang tua ini bersikap begitu sombong seolah-olah seperti pemilik sekte. Yang mana menurut Xing Yun, meskipun ketua sekte yang datang juga tidak akan memiliki kemampuan bersikap arogan seperti itu. Karena Xing Yun sangat berani melawannya, orang tua ini lantas melepaskan beberapa serangan. Namun sial, dia malah salah memilih lawan. Hanya dengan satu serangan, Xing Yun berhasil membuat orang tua ini tumbang. 这实力未免也太弱了，怎么可能？三兆老败了！就这等实力吗？ Dengan nada mengejek, Xing Yun berkata bahwa kekuatan tetua sekte Huayo yang tadi bersikap sombong hanya begitu saja. Xing Yun lantas memerintahkan mereka semua untuk segera pergi sebelum dia yang mengambil tindakan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah janganlah hidup seperti ikan meskipun mandi setiap hari tetapi badannya tetap berbau amis. Hiduplah seperti semut meskipun kecil namun pekerja keras. Bye-bye.